Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang berjudul Sampai Menjadi Kebutuhan. Sampai menjadi kebutuhan. Kita awali ayatnya di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34 mengatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia digerakkan oleh kebutuhan hidupnya. Kemanapun dia pergi, dia selalu fokus yang namanya dengan kebutuhan hidup. Bagaimanapun caranya dia akan memenuhinya. Namun tahukah Bapak Ibu Saudara, kebutuhan hidup kita bukan hanya di dunia ini, di bumi ini, tetapi ada yang lebih penting dan mendesak daripada kehidupan yang ada di bumi ini, yaitu kehidupan yang akan berlangsung, bukan sementara tapi kekal, bukan fana tapi tidak ada batas waktunya. Kalau manusia digerakkan hidupnya berfokus pada kebutuhan dan itu harus dipenuhi, tidak bisa tidak. Apalagi ketika ini berbicara mengenai kebutuhan hidup untuk selama-lamanya. Lawong sementara saja diupayakan harus ada, apalagi untuk yang kekal. Ya, jadi ini penting untuk kita renungkan bersama. Sehingga hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan Dia adalah utusan Bapa di surga. Artinya, selama hidupnya Tuhan Yesus, kebutuhan yang paling penting adalah melakukan kehendak Bapa. Bukankah Yesus punya kebutuhan sendiri? Pasti punya. Bukankah Yesus punya kehendak sendiri? Pasti memiliki. Namun lebih dari itu, Dia menjadikan prioritas bahwa hidupnya adalah diutus sebagai utusan, sehingga kehendaknya dibawahi kehendak Bapa. Sehingga Yesus pernah berdoa di dalam doanya di Taman Getsemani, "Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang jadi." Dan Yesus juga mengajarkan doa Bapa kami, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Jadi manusia hidup digerakkan oleh kebutuhannya. Namun kebutuhan yang paling penting bukan melakukan kehendak kita, tapi melakukan kehendak yang mengutus kita. Satu contoh saya akan ambil di dalam Lukas pasal 16. Dua orang ini hidupnya digerakkan oleh kebutuhannya. Yang pertama kita akan melihat contoh ini ya. Lukas 16 ayat 20. Ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kebutuhan orang yang namanya Lazarus ini adalah makanan. Karena dia miskin, dia pengemis, dia tidak bisa melakukan apapun selain mengemis dan meminta-minta belas kasihan orang lain. Dan itu mesti harus dipenuhi karena dia mempertahankan hidupnya. Namun demikian, di akhir perjalanan waktu hidupnya, kenapa justru Lazarus yang diterima di pangkuan Abraham? Ya, ini menjadi pertanyaan dan perenungan kita. Lalu kita akan bandingkan dengan ayat 23, masih Lukas 16. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur.
Jadi di atas ayat yang sudah saya baca ada kisah mengenai Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dua orang ini semasa hidupnya saya percaya mereka melakukan atau mempertahankan hidupnya, yang satu dengan penuh susah payah, yang satu dengan bahagia. Kalau Lazarus mungkin di dalam hatinya mengatakan, Tuhan sampai kapan ya aku miskin? Tuhan sampai kapan ya aku kelaparan? Aku mengandalkan belas kasihan orang kaya ini. Tapi sebaliknya, orang kaya ini mungkin berpikir aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Aku ingin hidup bahwa hidup ini tidak ada ujungnya. Terus bahagia, terus seneng-seneng, terus makan-makan enak. Bukan berarti seneng-seneng dan makan-makan enak tidak boleh saudara. Tetapi ketika engkau diizinkan Tuhan, diberi kepercayaan kaya, bisa makan enak, bisa hidup nyaman, jangan lupakan bahwa hidup ini ada ujungnya. Saudara sepertinya tidak butuh apa-apa lagi ketika engkau kecukupan, semuanya berjalan lancar, ya. Tapi ada orang lain yang membutuhkan daripada saudara. Orang kaya ini dibutuhkan oleh Lazarus, tapi sepanjang hidupnya orang kaya ini tidak menyadari bahwa ada kebutuhan orang lain yang melalui dirinya Tuhan mengutus untuk memberikannya makanan. Saudara dan saya diutus oleh Bapa di surga. Jadilah utusan-utusan Allah yang melakukan kehendak Allah. Itu menjadi kebutuhannya. Bukan hanya mempertahankan hidup demi kebutuhan yang fana di bumi ini, tapi ada kebutuhan hidup sampai selama-lamanya. Jangan sampai menyesal. Orang kaya ini menyesal. Tuhan, kalau boleh aku hidup lagi di bumi, tolong Tuhan, aku dihidupkan. Tidak ada kesempatan. Ya udah Tuhan, tolong ingatkan saudara-saudaraku yang masih hidup. Tentu ini saudaranya banyak yang kaya juga. Nanti kalau ada orang yang bangkit dari orang mati ngomong, kalau di alam maut itu sengsara, tidak ada kesempatan. Jadi kalau masih kaya di bumi, kesempatannya berbagilah. Menjadi utusan Allah yang berbagi, bermurah hati kepada orang yang lebih membutuhkan. Saya percaya saudara menjadi anak-anak Allah yang diutus Allah menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu memberkati kami, bahwa kami mempunyai kebutuhan di bumi untuk hal yang sementara. Kami berjuang untuk memenuhinya, terlebih untuk hidup yang tidak ada batasan waktunya. Kebutuhan kami yang mendesak dan yang penting adalah melakukan kehendak Bapa. Karena kami adalah utusan-utusan Allah, melakukan kehendak Bapa. Di tengah-tengah mungkin hidup kami kecukupan, kami bisa kaya, kami bisa berlimpah, tapi kami mau juga menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.